Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisahnya? Kita simak saja ceritanya. Nah, teman-teman, faktor ekonomi selalu menjadi alasan utama bagi sebagian orang untuk mencari jalan pintas. Dan salah satu jalan itu adalah dengan memasang undian togel yang lagi marak pada waktu itu. Berbagai cara klinik ditempuh tanpa mempedulikan akibat yang akan terjadi di kemudian hari. Pada suatu siang, seorang pemuda memasuki sebuah pemakaman umum. Lalu ia berjalan mengelilingi area yang cukup luas itu, dan pandangannya bergerilya ke seluruh sudut area pemakaman tersebut. Sepertinya orang itu sedang mencari-cari sesuatu. Lalu pandangannya berhenti pada sebatang pohon yang besar nan tinggi. Batang itu bercabang-cabang dan menjulur menaungi beberapa nisan di bawahnya. Daun dan beberapa ranting kering berserakan menutupi beberapa nama yang tertera pada batu-batu nisan tersebut. Tak jauh dari pohon besar itu, berdiri sebuah gubuk kecil tanpa dinding, dan di dalamnya terdapat dua buah keranda. Satu keranda berukuran kecil, mungkin diperuntukkan untuk mengangkut jenazah anak-anak, dan yang satunya berukuran dewasa. Pemuda itu tersenyum dan astagfirullah, tepukan di bahunya mengagetkan si pemuda itu. Ia pun menoleh. "Mau apa di tempat ini?" ujar si kakek sambil menatap penuh curiga pada pemuda itu. Anu Ki, nyari teman saya," jawab pemuda itu tergagap. Sang kakek lalu menasehati agar tak berada di tempat itu jika tak ada kepentingan, karena tempat itu angker, katanya. Setelah itu si pemuda lalu pamit dan meninggalkan area pemakaman tersebut. Si kakek memperhatikan tanpa berkedip sampai pemuda itu menghilang di balik pagar hidup di ujung pemakaman itu. Kakek itu bernama Ki Ahmad. Ia sebagai juru rawat area pemakaman warga tersebut. Setelah pemuda itu pergi, Ki Ahmad pun meninggalkan area pemakaman itu. Pemakaman tersebut sebenarnya berada tak jauh dari perkampungan warga sekitar. Bahkan sebuah jalan kecil yang mulus beraspal melewati tepian pemakaman itu, yang tentu saja ada kegiatan para warga yang hilir mudik melewati jalan di tepi pemakaman tersebut. Nah, setelah demam togel melanda seluruh warga kampung waktu itu, warga sering memergoki orang-orang yang entah dari kampung mana datang ke tempat pemakaman warga tersebut untuk melakukan ritual yang dirasa cukup aneh. Pernah suatu hari, remaja yang akan pergi sekolah, yang tiap hari melewati jalan itu, mendapati sebuah nampan yang berisi aneka makanan serta uang-uang receh yang teronggok di sebuah makam. Namanya juga anak-anak, serta merta mereka berpesta pora menikmati makanan tersebut. Dan tak ada kejadian apapun terhadap anak-anak itu setelah memakan makanan-makanan tadi. Pada suatu waktu menjelang senja, suara tonggeret atau turaes, atau dalam istilah bahasa Indonesia gareng pung, terdengar nyaring dari rimbunan pohon bambu di sudut kampung itu. Burung-burung berkicau di dahan-dahan pohon, mengantarkan sang surya kembali ke peraduannya.
Nampak semburat cahaya merah jingga di ufuk barat menyambut sang surya untuk kembali ke singgasananya setelah seharian bertugas menerangi jagat raya. Petang pun menjelang. Seluruh warga segera menyalakan lampu-lampu di rumah mereka. Tak lama setelah itu, beduk maghrib terdengar dari masjid di kampung tersebut. Lalu azan pun berkumandang, mengingatkan dan mengajak seluruh warga untuk segera menunaikan kewajibannya pada Sang Pencipta. Di saat seluruh warga disibukkan dengan urusan ibadahnya, Edo hanya duduk termenung sambil menghembuskan asap rokoknya. Pemuda yatim piatu itu hidup sendiri di rumah peninggalan orang tuanya yang telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Ia hanya duduk melamun, memikirkan tentang masa depannya. Sementara ini, ia hanya bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri kala itu. Ia lalu menimang-nimang untuk jadi atau tidaknya ia melakukan sesuatu, seperti yang disarankan oleh teman-temannya tempo hari. Sesuatu yang membutuhkan keberanian ekstra. Malam itu, bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Selepas maghrib, terdengar ramai suara orang-orang mengaji dari masjid di kampung itu, mengumandangkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan sayup-sayup suaranya terdengar ke kampung sebelah melalui alat pengeras suara yang terpasang di atas menara masjid tersebut. Mungkin bagi orang yang beriman, bacaan ayat-ayat suci itu mampu menggetarkan hati bagi yang mendengarnya dan menguatkan iman mereka pada Sang Pencipta alam ini. Namun tidak bagi Edo, yang hati dan pikirannya telah dipenuhi nafsu duniawi. Bacaan-bacaan yang terdengar itu tak mampu menenteramkan hatinya saat itu, bahkan membuatnya menjadi semakin gelisah. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 9 malam. Tiba-tiba hujan deras mengguyur seluruh perkampungan tersebut yang disertai suara petir yang menggelegar. Angin dingin pun berhembus masuk ke sela-sela jendela rumah Edo. Segera Edo mengambil jaket di kamarnya untuk menahan rasa dingin malam itu. Lalu selembar kain kafan yang masih baru ia lipat dan dimasukkan ke dalam saku jaketnya. Yang entah buat apa benda itu. Beberapa jam berlalu sampai sekira pukul 11 malam. Hujan pun reda, menyisakan genangan air di beberapa tempat di kampung itu. Malam begitu sunyi. Tak nampak ada aktivitas warga saat itu. Mungkin sejak hujan turun tadi, semua warga langsung bersembunyi di balik selimut dan terbang ke alam mimpinya masing-masing. Edo segera bersiap dan membuka pintu perlahan. Lalu celingukan memperhatikan sekeliling. Setelah dirasa aman, ia pun menutup pintu dan menguncinya. Setelah itu, ia pun pergi meninggalkan rumahnya. Di tengah perjalanan, Edo berpapasan dengan petugas ronda malam. "Mau kemana, Dok?" tanya petugas ronda itu. "Ke warung, Mang," jawab Edo sekenanya. Tak mau ambil pusing, petugas ronda itu pun melanjutkan langkahnya. Edo kemudian sampai di tepi pemakaman warga. Teman-teman, ternyata dialah orangnya yang datang ke tempat itu beberapa hari yang lalu. Lalu apakah tujuan Edo malam-malam datang ke pemakaman itu? Ternyata ia akan mencari info nomor togel. Dengan cara ia harus tidur dalam keranda mayat dengan bertelanjang bulat dan harus berselimut kain kafan. Waduh, ngeri banget ya teman-teman. Apa tak ada cara yang lain? Biar tak penasaran, kita lanjutkan ceritanya. Sesaat Edo tertegun, memperhatikan kegelapan malam di area pemakaman tersebut. Dengan hati berdebar-debar, ia pun melangkah hati-hati, takut jika kakinya terantuk pada batu-batu nisan yang bertebaran di sana. Dan penerangan senter kecil di tangan mengantarkan ia pada suatu titik di mana pohon besar itu berada. Lalu nampak di hadapannya
dua buah keranda mayat yang berada di dalam gubuk tak berdinding itu. Bulu kuduk Edo merinding seketika. Badannya pun mulai gemetaran menahan rasa takut. Namun rasa ingin mendapatkan nomor togel jitu menguatkan hatinya untuk segera melakukan sesuatu. Dengan cepat ia segera membuka seluruh pakaiannya tanpa terkecuali dan menaruhnya pada palang kayu penyangga gubuk itu. Dan dengan badan gemetaran, ia menghampiri keranda mayat yang paling besar, lalu membuka penutup keranda. Begitu dibuka, aroma kapur barus dan wangi minyak serimpi tercium oleh Edo, menambah suasana semakin menyeramkan. Ditambah lagi, tikar bekas pemukus mayat masih terhampar dalam keranda itu. Keringat dingin pun mulai menetes dari tubuhnya. Segera Edo masuk dan berbaring dalam keranda itu, lalu menutupi tubuhnya hingga leher dengan kain kafan yang ia bawa. Setelah itu, ia menutup atap keranda itu. Sesaat Edo menenangkan diri dan mengatur napasnya. Setelah tenang, ia pun mulai membaca mantra-mantra pemanggil arwah yang ia peroleh dari seseorang beberapa waktu yang lalu. Beberapa saat berlalu, tiba-tiba dari balik dinding besi keranda itu, Edo dapat melihat sekelebatan cahaya yang jatuh persis di samping kanan keranda itu. Seketika tercium aroma bunga melati yang sangat menyengat hidung. Edo semakin ketakutan kala itu. Tubuhnya semakin basah oleh keringat dingin yang terus bercucuran. Dan terdengar suara menakutkan sambil mengetok-ngetok atap keranda. Edo segera menutup telinganya rapat-rapat, namun suara itu masih tetap terdengar. Edo baru ingat tujuannya di tempat itu. Lalu dengan bibir bergetar, "Ampun Nyi, tolong aku beri nomor jitu ya," ujar Edo. Namun jawaban dari makhluk itu sungguh di luar dugaan. Tiba-tiba keranda itu bergoyang-goyang dengan kencang dan brak. Keranda itu jatuh menelungkup ke lantai gubuk terlepas dari penyangganya. Begitu terjatuh, penutup keranda terbuka dan tubuh Edo jatuh menggelinding keluar dari keranda itu. Dan kepalanya membentur pada batu nisan. Seketika darah pun menetes dari dahinya. Dan sosok makhluk itu seketika lenyap. Bisa dibayangkan oleh teman-teman bagaimana rasa takut Edo saat itu. Segera Edo bangkit lalu mengusap dahinya yang terluka. Dengan susah payah, ia membalikan keranda itu dan menempatkan di tempat semula. Lalu ia masuk dan kembali berbaring di dalam keranda itu. Ditutupinya seluruh tubuhnya dengan kain kafan. Ia mencoba tenang sambil mengatur nafasnya yang tak beraturan. Setelah itu, ia kembali fokus membaca mantra-mantra. Seketika suasana menjadi hening. Hanya suara serangga malam yang bersahutan menebarkan aroma mistis ke tempat Edo berada. Sampai waktu sekira pukul 1 dini hari, tiba-tiba perlahan-lahan tutup keranda terbuka dengan sendirinya. Wajah Edo kembali pucat dan tubuhnya gemetaran, menahan rasa takut yang teramat sangat. Dan dua sosok makhluk hitam dengan mata merah menyala telah berdiri di samping Edo. Ingin rasanya Edo menjerit saat itu, namun suaranya tak mampu keluar dari mulutnya. Tubuhnya pun seperti tak mampu digerakkan. Lalu dari sorot cahaya merah mata makhluk itu terlihat 4 telapak tangan menjulur ke muka Edo. Jari-jari hitam itu membentuk angka-angka yang harus diingat Edo. Namun jangankan mengingat angka-angka itu, ketakutanlah yang hanya mampu dirasakan Edo saat itu. Tiba-tiba tubuh Edo lemas seketika dan pingsan
dalam keranda tersebut. Melihat hal itu, dua sosok itu sepertinya marah, lalu menutup keranda dengan kasar. Setelah itu, dua sosok itu membawa terbang keranda dan diselipkannya di atas dahan bercabang pohon besar tersebut. Lalu terdengar suara tawa yang membahana. Setelah itu, dua sosok makhluk itu menghilang. Waktu sekira pukul 4 pagi, Edo tersadar dari pingsannya ketika mendengar suara kokok ayam jantan yang bersahut-sahutan dari arah pemukiman warga kampung itu. Edo segera mengucek-ngucek matanya. Setelah nyawanya terkumpul, ia lalu mendorong atap keranda dan hendak membukanya. Namun, tutup keranda itu seperti terkunci dari luar. Ia pun panik seketika, dan ketika ia menoleh ke samping, tak terlihat olehnya nisan yang berjajar di mana ia semula berada. Kepanikan semakin bertambah, manakala Edo menyingkap tikar tempat ia berbaring. Dari remang cahaya fajar, nampak terlihat sekitar 50 meter di bawahnya gubuk tempat keranda berada. Dan ketika adzan subuh berkumandang, ia baru menyadari sepenuhnya jika ia telah berada di atas pohon besar yang tinggi dan masih berada di dalam keranda mayat. Beberapa saat berlalu, tiba-tiba terdengar pengumuman dari pengeras suara masjid kampung itu yang mengabarkan jika salah satu warganya ada yang meninggal dunia. Edo yang mendengar itu tentu saja semakin panik. Ia lalu menjulurkan tangannya lewat lubang bawah keranda sambil berteriak-teriak, "Tolong, tolong, tolong, tolong." Ada seorang tukang ojek yang melewati jalan di tepi pemakaman itu. Ketika mendengar suara minta tolong dari atas pohon besar itu, ia segera mempercepat laju sepeda motornya. Mungkin ia mengira itu adalah suara hantu yang akan mencelakakan dirinya. Dan ketika waktu beranjak pagi, sang surya terbit dari ufuk timur memancarkan cahayanya ke seluruh alam. Suasana di pemakaman itu pun menjadi terang benderang. Edo yang masih berada di atas pohon sudah tak mampu lagi berteriak. Ia hanya mampu menjulurkan tangan dan melambai-lambaikannya lewat lubang bawah keranda itu. Beberapa saat kemudian, 5 orang penggali kubur bersama sang juru rawat pemakaman datang ke tempat itu, hendak mempersiapkan pemakaman bagi warga yang baru saja meninggal dunia. Alangkah terkejutnya mereka ketika sampai di gubuk tempat penyimpanan keranda. Ternyata satu keranda telah raib dari tempatnya. Lalu dilihatnya pakaian yang tergantung pada palang penyangga gubuk itu. Mereka pun saling berpandangan. Sesaat kemudian Ki Arya menyuruh 2 orang untuk melapor pada ketua RT setempat tentang hilangnya keranda pagi itu. Tak lama berselang, ketua RT beserta warga berbondong-bondong datang ke pemakaman tersebut. Mereka lalu membantu mencari keberadaan keranda yang hilang. Salah seorang warga ada yang iseng mendongak ke atas pohon dan, "Itu Ki, itu Ki." Seketika ia berteriak-teriak sambil tangannya menunjuk ke atas pohon besar itu. Semua orang lalu mendongak ke atas dan, "Astagfirullah." Serempak semua orang mengucap istighfar. Terlihat oleh semua orang, keranda itu terselip di atas cabang pohon besar. Dan dari lubang keranda nampak sepasang tangan yang terus melambai-lambai. Pagi itu suasana pemakaman menjadi heboh. Warga berbondong-bondong datang ke tempat itu, bukan karena ada yang meninggal dunia pagi itu, namun mereka hendak menyaksikan satu kejadian aneh yang baru pertama kali terjadi di kampung tersebut. Setelah dievakuasi, dengan tubuh lemas dan malu, Edo keluar dari dalam keranda itu. Lalu, seperti mengarak calon pengantin pria, Edo diantar beramai-ramai ke rumahnya.
Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.